warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Mugni Khiarunisa. This is my assessment in a VDGK for the over English course for elementary school teachers. This is seventh session. And this is video I will answer questions about leisure time and gives example in our English to increase our vocabulary. So let's watch my presentation. Hello everyone, this is my tutor in VDGK for the over English course for elementary school teachers. So let's watch my presentation. In here, I want to tell you about understanding leisure time, indoor activities, and outdoor activities. Belajar kosakata dan pemahaman bahasa Inggris lewat kegiatan sehari-hari. So, let's again. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama untuk memahami pengertian, untuk mengetahui pengertian. Apa sih leisure time itu? Apa sih indoor activities itu? Apa sih outdoor activities itu? Dan selain itu akan aku kasih pengetahuan, mengetahui akan aku kasih contoh-contoh dari kegiatan dari masing-masing kategori. Dan tentunya tujuan dari pembelajaran ini untuk meningkatkan kosakata kita, meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris melalui kegiatan dan kategori dari 3 kategori itu. Yang pertama, I want and share question about apa itu leisure time. Apa sih leisure time itu? Gitu ya. Dan aku akan jawab, leisure time itu adalah waktu luang saat kita selesai, maaf ya, itu tipe saat kita selesai belajar dan kerja atau setelah kita melakukan kewajiban. Maksudnya adalah leisure time ini adalah waktu luang, sedikit waktu gitu ya, dari sisa waktu gitu, sisa waktu dari kegiatan-kegiatan yang wajib kita lakukan. Seperti setelah kita belajar, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, dari jarak atau space waktu yang ada itu adalah leisure time. Setelah kita belajar, kerja, dan ada sedikit waktu luang untuk melakukan kegiatan lagi selanjutnya, itu namanya leisure time. Biasanya digunakan untuk bersantai, melakukan hobi, menikmati waktu pribadi. Tentunya ya, leisure time ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Biasanya bersantai itu harus gitu ya, beristirahat sejenak dari stresnya pekerjaan, stresnya memikirkan tugas gitu. Nah, leisure time ini adalah tempatnya buat kita mencari refreshing, mencari sedikit ketenangan pikiran gitu ya. Melakukan hobi. Biasanya ada orang yang melakukan kegiatan di leisure time ini dalam kegiatan yang sama, itu aja, itu adalah kegiatan hobi yang biasa mereka lakukan di waktu leisure time. Terus apakah leisure time itu hobi gitu ya? Pasti banyak yang nanya gitu, apa leisure time itu juga hobi? Apa hobi itu leisure time atau sama leisure time itu adalah hobi? Jawabannya tentu beda. Aku juga ada pertanyaan itu, makanya aku jelasin di sini ya. Leisure time itu berbeda dengan hobi. Kalau leisure time itu adalah waktu luang, membahas tentang waktu. Kalau hobi itu adalah kegiatan gitu. Dan leisure time ini akan lebih bermanfaat ketika hobi kita dilakukan di leisure time ini gitu ya. Jadi berbeda antara leisure time dan hobi itu. Kalau leisure time itu waktu, kalau masa gitu ya. Kalau hobi itu adalah kegiatan. Gitu ya. Nah, di sini aku kasih
5 contoh saja, contoh dari leisure time, dari waktu-waktu kosong gitu ya. Biasanya waktu-waktu luang ini kita isi dengan watching movies, listening to music, reading books, drawing or painting, and playing games. Biasanya kayak gitu ya. Jadi leisure time ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan ketika ada leisure time ini gitu. Watching movies. So, itu adalah salah satu ya kegiatan yang bisa kita lakukan di leisure time itu. Listening to music. Dan ini adalah kebiasaan aku, hobi aku ketika aku melakukannya di leisure time ini. Suka mendengarkan musik karena it's make me refresh, it make me oh santai gitu. Jadi, tapi banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dari 5 contoh ini pasti orang banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang pastinya tidak hanya yang 5 ini saja gitu ya. Watching movies, listening to music, reading books, drawing and painting, playing games itu adalah leisure time. eh ke apa waktu yang senggang, waktu yang sisa waktu dari pekerjaan kita gitu. Ini contoh-contohnya. Dan aku akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa itu indoor activities? Apa sih indoor activities itu? Gitu ya. Dijawab, indoor activities itu ada kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Nah, ini adalah sebuah kegiatan, tapi kegiatannya dilakukan di ruangan. Jadi kalau ditanya uh, jadi berbeda sama leisure time sama indoor activities ini. Tentunya berbeda ya. Kalau leisure time itu adalah waktu kapan gitu ya. Kapan dilakukan kalau gitu. Kalau indoor activities kan di mana kita melakukan gitu. Nah, indoor activities adalah kegiatan yang dilakukan dalam ruangan. Biasanya dilakukan rumah, kamar, sekolah. Tidak hanya ini, banyak ruangan-ruangan yang banyak. Mungkin salah satunya ini adalah rumah, kamar, sekolah, kelas, eh apalagi ya, mosque, kitchen, library, and many, dan banyak lagi kan, banyak lagi. Bioskop kan itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di dalam ruangan. Contohnya adalah cooking with family, playing board games, doing yoga, watching TV, reading books. So, next, contoh indoor activities nih, yang tadi udah aku sebutkan juga, tapi di sini aku diperjelas ya. Salah satunya selain dari yang tadi nih, yang ini dari contoh ini juga sama. Di sini ada deep talk with family. Kalau tadi cooking with family ya, masak-masak pasti kita lakukan di dalam ruangan. Mau itu di rumah, mau itu di cafe, mau itu di restoran kan. Is many, is many kan. Deep talk with family. Biasanya deep talk with family ini kita lakukan di indoor ya, dari ruangan, entah itu di kamar, entah itu di cafe, entah itu di uh, entah itu di dapur kan, di kitchen. Itu pastilah deep talk with family ini biasanya dilakukan di rumah pastinya ya. Playing board games nih ya, bermain-bermain yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah, kayak playing board games ini, catur gitu ya, ular tangga, Uno kan gitu. Ini pasti dilakukannya di dalam ruangan. Terus doing yoga. Doing yoga ini pasti ya dilakukannya di dalam ruangan, entah itu di rumah, entah itu di tempat gym, kan, entah itu di gor. Ini pasti banyak tempatnya, tapi biasanya doing yoga ini dilakukannya di indoor, di dalam ruangan gitu. And then reading of Al-Quran.
Nih, membaca Al-Quran itu adalah salah satu kegiatan yang biasanya dilakukannya emang di indoor gitu ya, di dalam ruangan, mosque. Biasanya kan, bener, bukan biasanya lagi, itu tempatnya gitu, membaca Al-Quran di mosque, in home, di rumah, di apa di kamar gitu kan pasti. Tapi kebiasaan ini reading of Al-Quran, memorizing of Al-Quran pasti dilakukannya di tempat-tempat yang berbau ruangan gitu. Terus sleeping, tidur. Tidur ini adalah salah satu kegiatan dari activities indoor gitu ya, indoor activities. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukannya di ruangan gitu, di ruangan. So, again, this is a question 3 about apa itu outdoor activities. Apa sih outdoor activities? Kalau tadi kegiatannya dilakukannya di mana? Di dalam ruangan ya. Contohnya mosque, library, rumah, home, kamar, bioskop kan nonton juga biasa di bioskop. Nah, di sini mah outdoor activities. Apa sih itu outdoor activities? Yang tadi di dalam ruangan pasti ini kebalikannya di luar ruangan. Outdoor activities adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan seperti taman, lapang atau alam-alam kayak beach, pantai, eh mountain kan, and many pasti lapangan gitu ya kayak berbaur-baur alam, kebun garden. Manfaatnya apa sih bisa ada kegiatan di luar itu gitu ya? Satu, menyegarkan pikiran, mencari refreshing, tidak hanya monoton di rumah saja, karena kalau di rumah saja ya, eh, ruangannya itu-itu aja gitu. Kalau di outdoor ini kita lebih luas gitu cangkupannya, kayak lebih segar, udara lebih terasa, melihat pemandangan kan gitu, menyegarkan pemikiran ya. Apalagi orang-orang yang emang kegiatannya banyak sekali, dan sering mendapatkan leisure time-nya ini sedikit gitu. Pasti outdoor activities ini adalah salah satu aktivitas yang emang akan dilakukan gitu. Menyehatkan mental. Iya benar banget ya, karena outdoor activities ini kebanyakan apalagi dari sekarang ya Gen Z yang tidak yang emang mentalnya sakit di indoor ya, di dalam ruangan, pasti mereka mencari outdoor activities, mencari kegiatan-kegiatan luar di luar rumah contohnya ya, di luar indoor gitu kan, di outdoor pastinya. Menyehatkan mental, entah itu dengan cara uh, hike, dengan cara hiking kan, mencari refreshing, mencari kesenangan gitu. Karena tidak semua orang senang di dalam rumah. Pasti semua orang ya, pasti semua orang, semua manusia ini pasti pernah melakukan indoor activities or outdoor activities. Lebih aktif secara fisik. Why? Kenapa manfaatnya lebih aktif secara fisik? Karena kegiatan-kegiatan biasanya yang berbaur dengan fisik ya. Dengan fisik ini pasti dilakukannya di outdoor activities ya. Seperti olahraga, jogging kan ya, eh, sepak bola, and banyak lagi ya, banyak lagi. Dan ini adalah contoh-contohnya. Di sini aku hanya memberikan 3 contoh saja, dari yang lain ini beda. Di sini 3 contoh aja. Contoh dari outdoor activities ini adalah hiking ya, mendaki gunung, riding of riding a bicycle, bersepeda. Pasti ini ya, hiking pasti nggak mungkin dong ya hikingnya di rumah. Itu mah nonton sambil hiking aja gitu, sambil ngehalu hiking. Padahal hiking ini pasti dilakukannya di
luar ruangan. Basical bersepeda ini pasti dilakukannya di luar ruangan. Kalau hanya di indoor, pasti itu terlalu terbatas gitu. Dan camping ini ya, berkemah ini biasanya dilakukan di outdoor juga, biasanya di mountain, beach ya di pantai dan banyak lagi. Dan dari aktivitas ini dan dari contoh-contoh aktivitas ini pasti banyak aktivitas-aktivitas yang emang dilakukannya di outdoor activities. So, kesimpulannya, dengan memahami jenis-jenis kegiatan ini, kita bisa menambah kosa kata baru, menyusun kalimat dengan baik, memberikan pengetahuan tentang apa itu leisure time, apa itu indoor activities, and outdoor activities. Tapi dari kesimpulan ini, yang saya cerna, yang saya pahami, bahwasanya leisure time itu adalah waktu di mana indoor activities or outdoor activities dilakukan gitu. Kayak kalau dalam imagination ya, kayak leisure time itu adalah sebuah wadah, leisure time itu adalah sebuah mangkuk, dan si indoor activities or outdoor activities itu adalah baksonya gitu ya. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi kalau leisure time itu berbaut waktu yang luang, kalau outdoor activities or indoor activities itu adalah kegiatannya di mana si leisure time ini bisa terisi gitu. So next, last, thank you very much. So sorry for all my mistakes, sorry for all my presentation. This is ini adalah presentasi aku, ini adalah penyampaian aku, ini adalah pemahaman aku. So thanks for watching and thanks for listening. And thank you. Hasta la vista. Goodbye.